Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feiza Kinanti Putri, NIM 2311101003 dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi kelas 11A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data. Di video ini, saya akan membahas berbagai konsep dan materi yang telah saya pelajari selama mengikuti mata kuliah komunikasi data. Mulai dari apa itu komunikasi data, serta mengenal OSI layer dan TCP/IP layer, enkapsulasi dan dekapsulasi, layer aplikasi, layer transport, layer network, layer data link, hingga layer fisik. Berikut penjelasan dari materi yang saya pelajari. Komunikasi data. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi data dan OSI layer serta TCP/IP layer. Definisi dari komunikasi data yaitu pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi. Terdapat 4 parameter dalam komunikasi data. Yang pertama, tujuan atau penerima harus benar dan sesuai. Kedua, data tidak boleh diubah. 3, waktu pengiriman atau delay. Dan yang keempat, jitter. Terdapat 5 komponen pada komunikasi data. Yang pertama itu data atau bisa berupa teks, gambar, audio, dan video. Kedua, pengirim. Ketiga, penerima. Keempat, media transmisi bisa melewati kabel Wi-Fi atau fiber optik atau juga gelombang radio. Serta yang kelima itu protokol. Terdapat 3 aliran data pada komunikasi data. Yang pertama yaitu simplex, itu satu arah, cuman dari satu ke dua, contohnya seperti TV, radio, remote, dan monitor. Yang kedua half duplex, itu secara bergantian, seperti satu ke dua dulu, baru dua ke satu. Contohnya yaitu walkie-talkie. Yang ketiga full duplex, itu secara bersamaan, contohnya pada HP dan komputer. Terdapat 2 konsep layer pada komunikasi data. Yang pertama yaitu OSI model, yang kedua itu TCP/IP model. Layer teratas atau keempat pada TCP/IP itu sejajar dengan 3 layer pada OSI, yaitu aplikasi, presentasi, dan sesi. Artinya fungsi layer aplikasi di TCP/IP itu sama dengan layer 3 teratas pada OSI model. Begitu pula ya dengan yang lainnya. Warna-warna pada kedua model ini sama, berarti menunjukkan fungsi yang sama. Selanjutnya enkapsulasi dan dekapsulasi. Di sini ada OSI layer serta protokol dan fungsinya. Pada layer aplikasi terdapat protokol HTTP, FTP, DNS, dan DHCP. Fungsinya yaitu untuk membuat data. Pada layar presentasi terdapat contoh protokol seperti SSL, SSH, JPEG, dan MPEG. Fungsinya yaitu untuk enkripsi dan kompresi. Pada layar sesi terdapat protokol seperti APS, NetBIOS, dan sockets. Fungsinya yaitu menghubung antar komputer satu dengan yang lainnya melalui suatu aplikasi. Pada layar transport terdapat protokol TCP dan UDP. Fungsinya yaitu menyediakan pintu dan kendaraan atau protokol. Pada layar network terdapat protokol IP dan ICMP. Fungsinya yaitu untuk menyediakan alamat logik. Pada layar data link terdapat contoh protokol seperti Ethernet, fungsinya untuk menyediakan alamat fisik. Pada layar fisik terdapat contoh protokol seperti Wi-Fi, fiber, dan wireless. Fungsinya yaitu untuk menyediakan jalan. Hubungan protokol dan layar OSI yaitu layar sesi dan presentasi tidak wajib untuk digunakan karena dijadikan satu dengan layar aplikasi ini. Pada layar aplikasi, jika menggunakan protokol HTTP dan FTP, maka kendaraan yang digunakan pada transport yaitu TCP. Sedangkan jika protokol yang digunakan pada aplikasi itu DNS dan DHCP, maka
Kendaraan yang dipakai pada layar transport itu UDP. Kemudian kedua kendaraan TCP dan UDP semuanya menggunakan protokol IP untuk mengalamati secara logik. Kemudian dibawa ke data link dengan protokol Ethernet untuk mengamati secara fisik. Dan terakhir dibawa oleh protokol Twister Pipe untuk dikirim ke PC2. Enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan proses penambahan header, dimulai dari layar aplikasi, yaitu dari transmitter atau pengirim. Dari masing-masing layar ini terdapat header. Isi dari header ini yaitu pada layar transport itu nomor port, isi header dari network itu alamat IP, isi dari header data link itu alamat MAC. Kemudian juga terdapat data pada masing-masing layar atau yang disebut PDU. Pada aplikasi dinamakan data. Pada transport, PDU dinamakan segmen. Pada network, PDU dinamakan paket. Pada data link, PDU dinamakan frame. Pada fisik, PDU dinamakan bit. Kebalikan dari enkapsulasi tadi, terdapat dekapsulasi, yaitu proses pembuangan header. Dimulai dari layar fisik yang kemudian nanti akan dikirim ke receiver atau penerima. Cara kerjanya yaitu dengan mengecek tiap layar atau header dari bawah dari layar fisik. Jika isi header sama dengan isi pada proses enkapsulasi tadi, maka header akan dihapus dan lanjut ke layar atau langkah selanjutnya. Kemudian layar aplikasi. World Wide Web dan HTTP. www digunakan untuk membuat web, yaitu web page yang berisi informasi. Kemudian link antar halaman web disebut dengan hypertext yang menggunakan protokol HTML atau DHP. URL itu merupakan format tujuan server. Contohnya yaitu seperti ini. Kemudian HTTP menggunakan TCP sebagai protokol di transport layer. Electronic mail atau email. Dari sini ke sini disebut dengan MTA. Kemudian dari sini ke sini disebut dengan MTA juga, keduanya menggunakan protokol SMTP. Kemudian dari sini ke sini disebut dengan MAA yang menggunakan protokol POP atau IMAP. Remote login merupakan konfigurasi perangkat jarak jauh. Contohnya pada telnet dengan ciri-ciri menggunakan protokol TCP, kemudian data yang dikirimkan plain text atau masih bisa dibaca. Kemudian secure shell atau SSH, ciri-cirinya yaitu data sudah acak atau encrypted ketika dikirimkan atau ciphertext sehingga tidak mudah untuk dibaca dan lebih aman. Kemudian ada DNS atau Domain Name System, digunakan untuk mengubah nama domain ke IP address. Contoh domain yaitu www.google.com atau www.detik.com. Di sini ada level-level dari DNS, yaitu ada top level domains, to end level domains, dan subdomains. Kemudian DHCP itu dijalankan secara otomatis. Proses DHCP dari klien ke DHCP server atau sebaliknya terdapat satu yaitu DCHP Discover, itu fungsinya untuk mencari jaringan ada tidaknya DHCP server. Yang kedua, DHCP Over itu untuk menawarkan IP dari DHCP server ke klien. Ketiga, DHCP Request dari klien ke server itu fungsinya untuk request IP. Kemudian yang keempat, dari server ke klien disebut DHCP acak ACK. Fungsinya yaitu disetujui dan dapat digunakan oleh klien. Kemudian layar transport. Port numbers. Terdapat 3 tipe. Yang pertama yaitu well-known ports atau yang disebut dengan aplikasi yang sudah ada seperti web. Range-nya dari 0 sampai 1023. Untuk menggunakannya harus daftar ke ICANN.
Kemudian registered ports, yaitu aplikasi tambahan seperti internet dan game online. Range-nya dari 1024 sampai 49,151. Untuk menggunakannya harus daftar ke IANA. Yang ketiga ada dynamic ports, itu cenderung di sisi klien. Range-nya dari 49,152 sampai 65,535. Proses enkapsulasi pada transport layer. Header pada transport layar dibagi menjadi dua, yaitu source port dan destination ports. Source port itu dibuat oleh komputer pengirim, contohnya seperti dynamic ports. Kemudian destination ports itu menggunakan ports server, contohnya seperti well-known dan registered ports. TCP dan UDP header. Ini contoh TCP, ini contoh TCP header dan UDP header. Perbedaan dari keduanya yaitu header TCP sebesar 20 bit, sedangkan UDP sebesar 8 bit. Pada TCP terdapat sequence number, acknowledge number, dan window. Sedangkan pada UDP tidak ada. Sequence number itu digunakan untuk menyusun ulang data yang dipecah-pecah ke dalam urutan yang benar. Kemudian acknowledge number terdapat dua fungsi. Yang pertama yaitu untuk memberitahu pengirim bahwa datanya sudah diterima. Yang kedua, mengirim ulang data jika belum diterima. Window digunakan untuk mengatur besaran atau ukuran data yang dikirimkan. Perbedaan transport layer protokol pada TCP dan UDP. Pada TCP, yang pertama yaitu membagi pesan keluar menjadi beberapa segmen. Kedua, berorientasi koneksi. Tiga, reliable atau kirim ulang data jika belum diterima. Empat, menyusun kembali pesan di komputer tujuan. Lima, menyediakan kontrol aliran. Pada UDP, pertama yaitu membagi pesan keluar menjadi datagram. Dua, tanpa koneksi. Tiga, tidak bisa diandalkan. Dan empat, tidak menyusun kembali pesan masuk. Kemudian layer network. Proses enkapsulasi pada network layer. Pada header network layer dibagi menjadi dua, yaitu source IP dan destination IP. Header network tersebut berisikan IP header dan ICMP header. Sebelum dibungkus oleh IP header, terdapat ICMP header. ICMP atau Internet Control Message Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan tes koneksi dengan perangkat lawan dalam jaringan dengan menggunakan ping. IP atau Internet Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk memberi alamat pada perangkat. Terdapat dua macam IP, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Pada IP versi 4 terdiri dari 32 bit serta alamatnya menggunakan bilangan desimal. Pada versi 6 terdiri dari 128 bit serta alamatnya menggunakan bilangan heksadesimal. Kemudian layer data link Ethernet dibuat oleh Asosiasi Profesi IEEE atau Institute of Electrical dan Electronic Engineers. Diperkenalkan sekitar tahun 1983 dengan kode 802,3. Produk awalnya yaitu 10/5 menggunakan kabel koaksial menggunakan konsep share medium. Ethernet berfungsi di dua layer, yaitu data link dan basic. Pada data link terdapat LLC dan MAC. LLC itu digunakan untuk menghubungkan dengan layar atasnya, kemudian MAC digunakan untuk menghubungkan dengan layar 1 atau layar fisik. Ini fungsi dari LLC dan MAC. LLC itu kepanjangannya Logical Link Control, fungsinya untuk enkapsulasi atau dekapsulasi, kemudian cek frame yang rusak, atau error detection. MAC merupakan media akses kontrol yang fungsinya untuk konversi data logik ke data fisik dan sebaliknya. Kemudian menempatkan data fisik ke media transmisi. Perbedaan layer 2 atau data link dan layer 1 fisik
Layer 1 yang pertama tidak bisa berkomunikasi dengan layer atasnya, sedangkan layer 2 memberikan LLC supaya bisa berkomunikasi dengan layer atas. Kedua, layer 1 tidak bisa mengidentifikasi device, sedangkan layer 2 menangani untuk membaca device perangkat. Ketiga, layer 1 hanya mengenal bit, sedangkan layer 2 mengubah format bit oleh MAC ke bentuk hexadesimal lalu diubah oleh LLC ke bentuk format agar dapat dikenali. Yang terakhir, pada layer 1 tidak bisa menemukan sumber yang mengirimkan bit ketika yang mengirimkan bit itu banyak, sedangkan pada layer 2 menggunakan MAC untuk membantu mengidentifikasi bit. Terakhir yaitu layer fisik. Layer fisik digunakan untuk mengubah data fisik ke sinyal. Untuk mengubahnya diperlukan media untuk menghubungkan keduanya. Maka, media yang sering digunakan untuk mengirimkan data adalah yang pertama kabel UTP atau STP seperti ini, kemudian kabel fiber optik seperti ini, dan terakhir ada wireless seperti ini. Sekian penjelasan dari materi komunikasi data yang saya pahami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda luangkan untuk menonton video penjelasan materi tadi. Kemudian, izinkan saya untuk memberi kesan dan pesan selama kuliah di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi ini. Selama 2 semester kuliah di Prodi S1 Teknik Telekomunikasi, saya mendapat banyak pengetahuan dan pengalaman. Sebelumnya, saya merupakan siswa lulusan SMA, sehingga rata-rata teman saya juga merupakan lulusan SMA. Namun setelah masuk ke prodi ini, saya banyak menemukan dan berteman dengan siswa-siswa lulusan SMK yang dapat dibilang pengalaman tentang telekomunikasi ini lebih banyak daripada saya, sehingga saya dapat belajar dari mereka. Selain itu juga, sebelumnya saya tidak tahu bahwa ada prodi teknik telekomunikasi di PTN atau PTS manapun, sehingga setelah saya kuliah di sini, saya jadi mengetahui tentang apa saja yang dipelajari di Prodi Teknik Telekomunikasi. Sebagai penutup, izinkan saya mengutip kata-kata dari salah satu buku milik Terelie yang berjudul Bulan, yaitu, apapun yang terlihat boleh jadi tidak seperti yang kita lihat. Apapun yang hilang tidak selalu lenyap seperti apa yang kita duga. Ada banyak sekali jawaban dari tempat-tempat yang hilang. Sekian video penjelasan materi serta kesan-pesan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.